Sebab itulah ia yang bijaksana setelah mengetahui manfaat kebajikan bagi diri sendiri, memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, pemimpin puja yang saya hormati, ya Bapak Ibu upasaka upasika sekalian, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, pagi hari ini ya, kita bersama-sama berkumpul ya untuk melakukan ya satu bentuk jasa kebajikan. Ya, tadi Bapak Ibu sudah melapalkan beberapa pali wacana ya, melakukan meditasi ya, dan sekarang ya tiba saatnya mendengarkan Dhamma Desana. Ya, dari semua apa yang dilakukan ya, ini dikatakan sebagai satu bentuk dari perbuatan baik, dan sudah sepatutnya kita melakukan kebajikan ini, karena dengan kita melakukan suatu bentuk kebajikan, yaitulah yang menjadi kondisi kita dapat memperoleh kebahagiaan ya, tidak hanya di kehidupan saat ini, tetapi juga nanti di kehidupan yang akan datang. Ya Bapak Ibu upasaka upasika sekalian, pada kesempatan ya pagi hari ini saya akan ya, sedikit memberikan sharing Dhamma ya, berkaitan dengan satu hal yang sangat penting untuk bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, guna untuk bagaimana bisa meningkatkan ya kualitas kehidupan kita, dan tentunya ya ini akan membawa kepada satu bentuk kebahagiaan, karena kita sebagai manusia kecenderungan dari kita yaitu mengharapkan akan perolehan dari kebahagiaan dan juga ketenangan. Dalam agama Buddha atau kita yang sudah memiliki keyakinan terhadap Tiratana, sudah memahami betul perihal tentang melakukan suatu bentuk perbuatan baik. Bahkan tidak hanya kita sebagai agama Buddha saja, semua umat manusia saya rasa meyakini dan mempercayai bahwa melakukan suatu bentuk perbuatan baik itu merupakan hal yang penting untuk dilakukan dan akan mendatangkan satu bentuk kebermanfaatan bagi kita sebagai pelaku dari kebajikan itu sendiri. Kendati pun kita mengetahui bahwa berbuat baik itu adalah hal yang layak dilakukan dan seharusnya kita lakukan, tetapi pada realitanya ya kita masih saja sering menunda atau bahkan malas dan tidak mau untuk melakukan kebajikan. Ketika ada kesempatan untuk berbuat baik, kita seringkali mengabaikan kesempatan itu dengan berpikir bahwasanya nanti saya bisa melakukan kebajikan itu lagi. Saya bisa melakukan perbuatan baik di lain kesempatan. Tetapi pada kenyataannya, kesempatan untuk berbuat baik itu tidak selalu kita dapatkan. Dan kesempatan untuk berbuat baik ini hendaknya bisa kita maksimalkan untuk diupayakan agar segera dilakukan.
Karena mengingat kematian itu tidaklah pasti. Bisa jadi saat ini kita mendapatkan kesempatan untuk berbuat baik, kemudian kita tidak menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. 1 jam ke depan atau 1 hari ke depan bisa jadi kematian itu datang. Sebelum kematian itu datang, ya hendaknya kita bisa mempersiapkan diri dengan bagaimana terus mengupayakan untuk mengisi waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Salah satunya yaitu dengan melakukan perbuatan baik, dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain. Ada satu kecenderungan yang mendasari kenapa kemudian kita itu seringkali menunda atau bahkan tidak mau untuk melakukan kebajikan. Atau mungkin Bapak Ibu pernah merasa ketika mendapatkan kesempatan berbuat baik, seringkali kita mengabaikan kesempatan itu. Atau kita merasa kita tidak mencari waktu atau kesempatan untuk melakukan kebajikan. Yang mendasari itu ketika kita melakukan hal yang demikian, karena kita menganggap atau ada satu anggapan di dalam diri kita, yaitu umur kita masih panjang. Ketika kita merasa umur kita masih panjang, ada kesempatan yang lain untuk melakukan kebajikan, jadi kita berpikir bisa nanti saja untuk berbuat baik. Padahal tadi saya sudah mengatakan di depan bahwa kematian itu bisa datang kapan saja. Bisa jadi ketika kita menunda kebajikan, beberapa waktu ke depan kematian itu datang. Karena satu anggapan ini, kita merasa umur kita masih panjang, kita merasa masih punya kesempatan yang lain untuk melakukan kebajikan, jadi kita menggunakan kata nanti. Atau seringkali mengatakan ya nanti saja berbuat baiknya. Atau nanti saja merealisasikan keinginan untuk melakukan kebajikan. Dan seharusnya hal yang patut untuk kita lakukan ketika ada kemunculan niatan untuk melakukan kebajikan, ya kita harus segera merealisasikan niatan tersebut. Karena kita sebagai manusia, pikiran kita ini sangat liar sekali. Sangat cepat sekali berganti antara satu bentuk pikiran yang lain dengan pikiran yang lainnya. Bisa jadi sekarang ada niatan berbuat baik. 1 menit ke depan, pikiran itu berganti lagi, teralihkan dengan fokus yang berbeda. Jadi niatan untuk berbuat baik itu hilang, tergantikan oleh niatan yang lain. Oke, kalau niatannya itu masih berhubungan dengan kebajikan. Tetapi kalau niatannya itu berhubungan dengan hal yang tidak baik, melakukan keburukan, nah ini adalah hal yang patut untuk disayangkan. Ada salah satu cara yang bisa dilakukan untuk segera merealisasikan keinginan atau niatan kita. Jadi ketika niatan itu muncul, hitung dari 5 sampai angka 1. Jadi ketika ada niatan berbuat baik, hitung 5, 4, 3, 2, 1, kemudian lakukan. Jadi kalau kita terus menunda, tidak menggunakan berbagai bentuk upaya atau metode untuk melakukan niatan itu, ya bisa jadi niatan itu nanti akan berganti dengan niatan yang lainnya. Maka hitungan 5, 4, 3, 2, 1 ini bisa menjadi cara supaya kita bisa melakukan atau merealisasikan niatan itu dengan segera. Dalam beberapa kesempatan, ya Sang Buddha seringkali menasihati kita, atau dalam hal ini menasihati para biku, ketika mendapatkan satu bentuk kondisi yang baik, ketika mendapatkan kesempatan yang baik,
hendaknya kita bisa menggunakan kondisi dan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Terlebih, kita pada saat ini mendapatkan kondisi dan kesempatan, yaitu lahir sebagai manusia, yang dimana kelahiran sebagai manusia ini dikatakan sebagai hal yang sulit untuk didapatkan. Dan kita seringkali tidak mampu menggunakan kesempatan yang baik ini dengan sebaik-baiknya. Banyak waktu, banyak kesempatan yang kita sia-siakan, yang tidak mampu kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Kita sama-sama memiliki waktu 24 jam. Dari 24 jam ini, kita bisa merefleksikan ke dalam diri. Ada berapa jam yang kita gunakan untuk melakukan kebajikan? Atau ada berapa jam yang kita gunakan untuk berkumpul dengan keluarga? Ada berapa jam yang digunakan untuk bekerja? Ada berapa jam yang digunakan untuk bergosip dengan orang lain? Bahkan ketika melakukan kebajikan seperti ini, kita seringkali tidak mampu menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Terlebih ketika mendengarkan dhamma seperti ini, yang seharusnya itu kita mendengarkan dhamma dengan baik, tetapi kita menggunakan waktu untuk mendengarkan dhamma ini diiringi dengan melakukan hal-hal yang lain. Nah, sebagai contohnya, misalkan ketika mendengarkan dhamma, bentuk jasmani kita ada di sini, tetapi pikiran kita tidak ada di sini. Yang seharusnya kita fokus mendengarkan apa yang disampaikan, tetapi kita malah memikirkan yang lain. Atau ketika seharusnya mendengarkan dhamma, kita malah asik buka parita, baca sana-sini, atau melihat handphone dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini kita tidak bisa meluangkan waktu itu dengan baik. Kita tidak bisa menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, sepatutnya kita sebagai manusia menyadari akan sulitnya kelahiran sebagai manusia ini. Setidaknya kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengarahkan diri kepada hal yang benar, mengarahkan diri kepada hal yang bermanfaat. Sebagaimana yang Sang Buddha sampaikan dalam Manggala Sutta, di sana Sang Buddha mengatakan Atha sama panidicca, membimbing diri dengan benar, dikatakan juga sebagai berkah yang utama, etam manggalam utamang. Dan ketika kita mampu untuk membimbing diri kepada hal yang benar, kepada hal yang bermanfaat, kepada hal yang selaras dengan dhamma, maka disitulah bisa dikatakan kita bisa menggunakan kesempatan lahir sebagai manusia ini dengan baik. Membimbing diri dengan benar, ini mencangkup 3 hal. Yang dimana kita hendaknya bisa mengendalikan ucapan kita, mengendalikan perilaku kita, mengendalikan pikiran kita. Ketika kita ingin mengendalikan atau mengelola perilaku, ucapan, dan pikiran kita, mengarahkannya kepada hal-hal yang baik, nah disitulah bisa dikatakan kita sudah membimbing diri kepada hal yang benar. Membimbing diri dengan cara yang benar kepada arah yang benar, ini tidak semata-mata akan kita dapatkan ketika kita sudah banyak mengetahui teori dhamma, ketika kita sudah banyak belajar dhamma. Kalau teori dhamma, pengajaran dhamma yang sudah kita dapatkan, kemudian tidak mau kita implementasikan, tidak mau kita terapkan, ya tidak akan berguna. Maka dalam hal ini dhamma itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang mempraktekkan. Dhamma itu tidak akan bermanfaat bagi orang-orang yang tidak mempraktekkan. Nah, kita pada saat ini, dan saya yakin Bapak Ibu sudah memiliki banyak bekal perihal tentang pengajaran ataupun teori-teori dhamma. Dan pertanyaannya, apakah dari semua kumpulan teori dhamma yang sudah kita ketahui, apakah sudah mampu kita praktekkan?
Ada yang bisa mengklaim 100% sudah bisa mempraktekkan? Ada? 50%? 30%? Ada yang bisa mengklaim? Dan seharusnya ya memang kita hendaknya bisa untuk bagaimana menerapkan Dhamma itu dalam kehidupan sehari-hari. Maka dalam Dhammapada Sang Buddha menyampaikan, ya tidak ada gunanya seseorang itu memiliki banyak pengetahuan kalau dia tidak mampu untuk mempraktekannya. Lebih baik sedikit pengetahuan tetapi kita mampu untuk mempraktekkan pengetahuan itu. Dan ini akan jauh lebih bermanfaat untuk kita lakukan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai seorang umat Buddha, kita ini mengenal ada berbagai macam cara, ada berbagai macam metode untuk melakukan kebajikan, untuk bagaimana membimbing diri kita kepada hal-hal yang benar, hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya yang berhubungan dengan kebajikan itu tercantum dalam Dasa Kusala Kamapata, atau dalam hal ini seringkali disebut sebagai 10 jenis dari perbuatan baik. Ada dana, ada pati dana, ada patanumodana, ada sila, ada apacayana, ada weawaca, ada samadhi, ada dhamma desana, ada dhamma sawana, dan dituju kama. Jadi 10 jenis perbuatan baik ini apabila kita lakukan, itu merupakan bentuk implementasi dari kita membimbing diri kepada hal yang benar. Dan ketika berada di wihara, 10 jenis perbuatan baik itu bisa Anda lakukan. Mulai dari berdana, kemudian setelah berdana Anda melakukan pati dana, melimpahkan jasa kepada leluhur, sanak keluarga yang telah meninggal. Kemudian ketika melihat ada orang lain melakukan kebajikan, kita ikut berbahagia melihat orang lain melakukan kebajikan. Kemudian tadi sudah meminta sila, kita menjalankan 5 sila itu. Kemudian membantu menata asana, membersihkan wihara, kemudian menata apa yang belum pada tempatnya. Itu merupakan apacayana, merupakan weawaca, pelayanan. Kemudian ketika menghormat kepada tiratana, kita melakukan apacayana, penghormatan. Kemudian kita bermeditasi, melakukan samadhi. Nah, kalau ada kesempatan untuk sharing dhamma, kita sharing dhamma. Kemudian mendengarkan dhamma desana dan meluruskan pandangan. Jadi ketika berada di wihara, 10 jenis perbuatan baik itu sebenarnya bisa Anda lakukan. Bisa Anda kondisikan untuk dilakukan. Tempatnya sudah sesuai. Nah, tinggal kita bagaimana mengupayakan diri untuk melakukan berbagai bentuk jenis kebajikan itu. Nah, kita sebagai manusia meskipun kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat, tetapi pada kenyataannya ya kita masih saja melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak bermanfaat. Kita tahu bahwa berbuat jahat itu akan mendatangkan penderitaan. Tapi apakah dengan pengetahuan kita berkaitan dengan berbuat jahat akan mendatangkan penderitaan, lalu kita bisa menghindari sepenuhnya untuk melakukan kejahatan? Dan itu tidak juga bisa kita lakukan. Kita tahu berbuat baik itu akan mendatangkan kebahagiaan. Tapi apakah kita melakukan kebajikan untuk mendapatkan kebahagiaan? Nah, seringkali justru kita melakukan hal-hal yang tidak baik demi mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan. Apalagi itu adalah kesenangan-kesenangan indriawi, kesenangan-kesenangan yang diikuti oleh tanha, yang diikuti oleh kama canda. Nah, cenderung itu kita bisa menghalalkan berbagai bentuk cara untuk bisa mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan itu. Bahkan ada orang yang bahagia itu melihat orang yang dibenci itu menderita.
Ada orang yang bahagia ketika melihat orang yang dibenci itu kesusahan. Ada orang yang merasa senang melihat orang lain itu mendapatkan banyak penderitaan. Tetapi ada juga orang yang tentunya ketika berbuat baik itu dia merasa senang, dia merasa bahagia. Dan kita sekarang perlu bertanya, apakah saya jenis golongan yang pertama atau jenis golongan yang kedua? Dan Sang Buddha menyampaikan bahwa memang di dalam kehidupan kita ini ada berbagai bentuk jenis kebahagiaan. Dan salah satunya, kebahagiaan yang paling unggul yang bisa kita upayakan saat ini adalah kebahagiaan dari melakukan berbagai bentuk kebajikan. Terlebih, Bapak Ibu pada saat ini sedang melakukan kebajikan, seharusnya kan merasa bahagia, seharusnya merasa senang. Dan itu memang satu bentuk perasaan, satu bentuk kondisi yang harus kita munculkan. Karena ketika kita tidak merasa bahagia ketika berbuat baik, bisa jadi di hari berikutnya kita tidak mau melakukan kebajikan lagi. Karena kita merasa tidak mendapatkan manfaat, kemudian tidak merasa senang, tidak merasa bahagia ketika melakukan perbuatan baik itu. Kita sebagai manusia ini sangat berpegang kepada satu hormon yang disebut sebagai dopamin. Jadi kalau ketika berbuat baik, dopamin itu tinggi, maka kita akan merasakan kebahagiaan. Tetapi kalau dopamin kita tidak naik, tidak tinggi ketika berbuat baik, ya kita tidak akan merasa bahagia, tidak akan merasa senang. Dan ketika kita tidak merasa bahagia, tidak merasa senang, itu bisa menjadi kondisi kita tidak ingin melakukan hal yang sama lagi. Karena coba kita merenungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hampir dari semua perilaku yang kita lakukan, itu mengarah kepada upaya kita untuk mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan. Hampir semua apa yang kita lakukan, aktivitas kita yang mengarah ke itu semua. Ketika kita ingin melakukan aktivitas ini, ketika kita ingin melakukan aktivitas itu, ada satu tendensi di dalam diri kita, yaitu ingin mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan. Tanpa perlu kita tahu ini adalah sebagai baik atau ini adalah tidak baik, selagi itu membawa kepada kesenangan dan kebahagiaan, kita cenderung untuk melakukannya. Maka dalam hal ini, kebahagiaan yang didapat atau kesenangan yang didapat dari berbuat baik, kita perlu mengetahui terlebih dahulu. Terlebih kita harus tahu apa itu definisi dari perbuatan baik di dalam agama Buddha. Karena dalam agama Buddha kita memiliki definisi sendiri dari perbuatan baik itu. Antara kepercayaan kita dengan kepercayaan yang lain tentu memiliki definisi yang berbeda-beda. Kalau dalam agama Buddha, definisi dari perbuatan baik yaitu adalah secara mental itu sehat. Ketika melakukan itu, kondisi batin kita sehat. Tidak disusupi oleh keserakahan, tidak disusupi oleh kebencian, dan tidak disusupi oleh ketidaktahuan. Kemudian secara moral, itu baik. Secara moral itu sesuai dengan sila, sesuai dengan peraturan-peraturan di dalam dhamma yang kita pelajari. Kemudian akan berbuah kebahagiaan. Jadi ini merupakan definisi perbuatan baik dalam agama Buddha. Secara mental itu sehat, secara moral itu dipuji baik oleh para bijaksana sesuai dengan dhamma, dan kemudian akan berbuah kebahagiaan. Tetapi dalam kepercayaan lain itu memiliki definisi yang berbeda-beda. Bahkan ada seseorang yang membunuh makhluk hidup, itu dikatakan sebagai kebaikan. Ada seseorang yang melukai orang lain demi menjaga agama, demi menjaga keyakinannya, itu dikatakan sebagai kebaikan. Tetapi dalam agama Buddha, kita tidak meyakini itu sebagai kebaikan. Apapun perbuatan jahat, itu akan tetap sebagai kejahatan.
Bahkan Sang Buddha mengatakan tidak selayaknya karena marah dan benci kita mengharap orang lain celaka. Bahkan tidak selayaknya ketika melindungi apa yang kita yakini kemudian kita menyakiti orang lain. Nah, oleh karena itu, ketika kita sudah tahu apa itu definisi dari perbuatan baik, jenis kebahagiaan seperti apa yang ingin kita dapatkan, yang ingin kita kejar, maka kita akan mampu untuk senantiasa seiring dengan berjalannya waktu, itu mencari kebahagiaan dengan cara-cara yang sesuai, dengan cara-cara yang tepat, yaitu dalam hal ini adalah melakukan berbagai bentuk jasa kebajikan. Dalam Parita Pabato Pamagata, di sana dikatakan, Yo dhammacari kayena, wacaya uda cetasa, idewanang pasang santi, peca sage pamodati. Barang siapa yang melakukan berbagai bentuk perbuatan baik, baik melalui perbuatan, ucapan, ataupun pikiran, saat hidup di dunia, ia akan dipuji oleh para bijaksana. Setelah kematian tiba, dia akan terkondisi untuk lahir di alam yang bahagia. Jadi ketika kita melakukan perbuatan baik, tidak hanya manfaatnya itu bisa kita rasakan di kehidupan saat ini, tetapi juga menjadi sebab, menjadi kondisi kita mendapatkan kebahagiaan di kehidupan yang akan datang. Kita sebagai umat Buddha memiliki banyak pengetahuan, banyak referensi yang bisa kita jadikan sebagai pedoman, sebagai landasan untuk bagaimana menjalani kehidupan ini. Terutama dalam hal ini ketika berbicara tentang melakukan kebajikan, seperti yang sudah saya katakan, kita bisa melakukan kebajikan dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam landasan. Ketika kita sudah mengetahui perihal tentang hal ini, nah sekarang yang perlu untuk kita upayakan adalah menumbuhkan wirya, usaha, dan juga semangat untuk bagaimana bisa melakukan hal itu. Karena pengetahuan tanpa dilandasi oleh praktek itu tidak akan begitu berguna. Begitu pula dengan praktek, kalau tanpa dilandasi dengan pengetahuan, itu juga bisa jadi salah. Dan sekarang kita sudah mengetahui mana yang bisa dijadikan sebagai perilaku baik, dan kita sudah tahu apa saja yang perlu kita lakukan. Maka sekarang yang perlu kita upayakan mulai dari saat ini hingga di masa yang akan datang adalah bagaimana kita bisa mengupayakan untuk melakukan kebajikan itu. Melakukan kebajikan itu tidak akan pernah ada kata sia-sia. Bahkan kebajikan sekecil apapun yang kita lakukan, itu pasti akan memberikan manfaat. Tetapi yang perlu kita ketahui, bahwa perbuatan baik itu tidak harus berbuah saat ini. Perbuatan baik itu tidak harus ketika kita melakukan, lalu kita bisa merasakan akibatnya. Kalau dalam hukum kama, kita bisa menemukan berbagai bentuk referensi berkaitan dengan akibat dari satu perbuatan atau akibat dari satu bentuk perilaku yang kita lakukan. Nah, setidaknya ada 2 sutta yang bisa kita jadikan sebagai referensi yang berkaitan dengan hukum kama, yaitu adalah Cula Kama Vibhanga Sutta dan Maha Kama Vibhanga Sutta. Nah, dalam Cula Kama Vibhanga Sutta, ya secara singkat, di sana kita bisa menemukan setidaknya ada 2 kemungkinan yang bisa kita temui. Jadi ketika seseorang melakukan berbuat baik, perbuatan yang baik, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dan ketika seseorang mendapatkan perbuatan jahat, maka dia akan mendapatkan penderitaan. Nah, 2 kemungkinan itu atau 2 variasi ini bisa kita temukan dalam Cula Kama Vibhanga Sutta. Tetapi kemudian ada umat yang bertanya, atau ada orang yang bertanya, kenapa ada orang yang meskipun sering berbuat baik,
tetapi hidupnya susah, tetapi hidupnya menderita. Kenapa orang yang sering berbuat baik malah meninggal duluan, malah mati duluan? Kenapa juga ada orang yang sering melakukan kejahatan, tetapi kok kehidupannya makmur, hubungan dengan keluarganya harmonis, dan memiliki umur yang panjang? Kenapa bisa demikian? Jadi seolah-olah hukum karma ini tidak bekerja. Nah, kemudian dalam sutta yang berikutnya, dalam Mahakama Vibhanga Sutta, ya kita menemukan jawaban dari semua pertanyaan itu. Bahwa karma atau satu bentuk perbuatan yang kita lakukan, itu tidak hanya berbuah pada kehidupan saat ini. Itu bisa berbuah di kehidupan setelah kehidupan ini, atau di kehidupan berikutnya. Dan dalam Mahakama Vibhanga Sutta ini kita bisa menemukan setidaknya ada 4 variasi dari hukum sebab dan akibat. Jadi variasi yang pertama, ada orang yang baik setelah meninggal dari kehidupan ini, dia terkondisi mendapatkan kelahiran di alam yang bahagia. Dan ketika lahir di alam manusia, dia akan mendapatkan banyak keuntungan, kekayaan, rupa yang menawan, dan lain sebagainya. Kemudian variasi yang kedua, ada orang yang jahat, setelah meninggal dari kehidupan ini, dia akan lahir di alam yang menderita. Kendati pun lahir sebagai manusia, dia akan mendapatkan banyak kesusahan. Hidupnya miskin, kemudian cacat secara fisik ataupun cacat secara mental. Lalu variasi yang ketiga, ada orang yang sering melakukan kebajikan, tetapi setelah meninggal dari kehidupan ini, dia lahir di alam yang menderita, lahir di alam yang rendah. Dan ketika hidup sebagai manusia, dia mendapatkan banyak kesusahan. Variasi yang keempat, ada orang yang sering melakukan kejahatan, tetapi setelah meninggal dari kehidupan ini, dia bisa lahir di alam yang bahagia. Dan ketika lahir sebagai manusia, dia memperoleh banyak kebahagiaan. Nah, kenapa ini semua bisa terjadi? Di dalam variasi yang pertama, ketika seseorang melakukan banyak kebajikan, kemudian dia bisa lahir di alam yang bahagia dan lahir di alam manusia dengan kondisi yang baik, yaitu setidaknya disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, ketika menjelang kematian, dia itu mengingat perbuatan baik yang sudah dilakukan. Kemudian sesaat sebelum dia meninggal, dia itu melakukan berbagai bentuk perbuatan baik. Dan cuti cita atau kesadaran penyambung kelahiran kembalinya, kesadaran menjelang kematiannya, itu adalah kesadaran yang berasosiasi dengan kebijaksanaan atau pandangan yang benar, atau dia mengingat perbuatan baik yang dia lakukan. Nah, dengan 3 syarat itu, dengan 3 kondisi itu, maka orang yang baik di kehidupan saat ini, dia bisa lahir di alam yang baik, lahir di alam yang bahagia, dan ketika lahir sebagai manusia, dia akan memperoleh banyak keuntungan. Tetapi dengan kondisi yang kedua, ini juga sejalan atau kontras. Orang yang jahat setelah mati dari kehidupan ini akan lahir di alam yang menderita. Setidaknya juga disebabkan oleh 3 hal. Jadi sebelum dia mengalami kematian itu, dia banyak melakukan keburukan. Sesaat setelah kematian, dia juga melakukan berbagai bentuk perbuatan jahat. Dan ketika menjelang kematian, yang muncul itu adalah penyesalan, kegelisahan, kekhawatiran, atau pandangan yang salah. Nah, dengan ketiga hal itu, orang yang jahat di kehidupan saat ini itu bisa lahir di alam yang menderita. Kalaupun lahir sebagai manusia, dia akan mendapatkan berbagai bentuk kesusahan. Nah, di variasi yang ketiga ini sedikit berbeda. Ada orang yang baik, tetapi setelah meninggal dari kehidupan ini, dia bisa lahir di alam yang menderita. Kalaupun dia lahir sebagai manusia, dia akan memperoleh banyak kesusahan.
Nah, mengapa bisa demikian? Setidaknya beberapa hal ini menjadi pengaruh, menjadi faktor kenapa itu bisa terjadi. Seperti contoh yang bisa kita temukan berkaitan dengan cerita Ratu Malika. Ratu Malika ini kan terkenal sebagai orang yang baik. Dia sebagai permaisuri dari seorang raja, dia juga penyokong dari Sang Buddha. Tetapi ketika meninggal, dia lahir di alam yang menderita. Karena yang menyebabkan dia lahir di alam menderita, Sang Buddha mengatakan bahwa ada penyesalan. Dia menyesal selama hidupnya itu dia tidak melakukan satu bentuk hal yang layak dilakukan kepada suaminya. Nah, ketika penyesalan itu muncul, meskipun dia banyak melakukan kebajikan, dia terkondisi lahir di alam menderita. Kemudian kita tidak tahu apakah sesaat sebelum kematian dia melakukan perbuatan baik atau melakukan perbuatan yang tidak baik. Nah, dalam hal ini, kenapa kemudian ada orang yang banyak melakukan kebajikan bisa lahir di alam menderita? Ya, ketika sesaat sebelum kematian dia bisa jadi melakukan keburukan. Dan ketika menjelang kematian, yang muncul itu adalah pandangan yang salah. Yang muncul itu adalah kegelisahan atau hal-hal yang menyangkut berkaitan dengan hal-hal yang tidak mengenakan atau kemelekatan dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi penyebab orang yang baik pada saat kehidupan ini bisa lahir di alam yang menderita. Kemudian yang keempat, ada orang yang jahat, tetapi setelah meninggal dari kehidupan ini, dia lahir di alam yang bahagia. Ketika lahir sebagai manusia, dia mendapatkan banyak keuntungan dan keberhasilan. Kenapa itu kemudian juga bisa terjadi? Ya karena kita tidak tahu apakah sesaat sebelum kematian dia melakukan kejahatan atau keburukan. Dalam hal ini dia bisa lahir di alam yang baik, ya karena bisa jadi sebelum dia meninggal, dia melakukan perbuatan yang baik. Sesaat sebelum meninggal, dia melakukan kebajikan. Dan kecuti citanya, kesadaran menjelang kematiannya, itu bisa jadi dia mengingat perbuatan baik sekecil apapun yang pernah dilakukan selama dia menjalani kehidupan ini. Karena tidak ada orang itu yang jahat 100%. Orang yang buruk 100% itu tidak ada. Bisa jadi orang itu buruk terhadap kita, tetapi baik terhadap keluarganya. Bisa jadi orang itu jahat terhadap orang lain, tetapi baik terhadap orang-orang yang dicintai. Dan kita seringkali menilai orang itu hanya dari perilaku mereka terhadap kita. Kita tidak bisa menilai perilaku orang lain dari bagaimana dia memperlakukan orang lain. Dan inilah yang menjadi beberapa kemungkinan berkaitan dengan kenapa ketika seseorang banyak melakukan kebajikan, malah mendapatkan penderitaan. Ketika banyak orang melakukan keburukan, justru malah memperoleh kebahagiaan. Karena kama atau satu perbuatan itu tidak hanya berbuah di kehidupan saat ini. Dia bisa berbuah di kehidupan setelah kehidupan ini atau di kehidupan berikutnya. Yang perlu kita ketahui bersama, suatu kama atau perbuatan itu bisa berbuah setidaknya disebabkan oleh beberapa kondisi. Jadi suatu kama perbuatan itu tidak harus berbuah. Ketika kita melakukan keburukan, kama buruk yang kita lakukan itu juga tidak harus berbuah. Begitu pula dengan kita melakukan kebajikan, kama baik yang kita lakukan itu juga tidak harus berbuah. Berbuahnya suatu kama atau perbuatan itu disebabkan oleh kondisi-kondisi tertentu. Setidaknya yang pertama, yaitu adalah perbuatan apa, ucapan apa, dan pikiran apa yang kita lakukan saat ini dan sekarang. Ketika kita melakukan berkaitan dengan hal-hal yang baik, maka kama baik itulah yang memiliki kondisi untuk berbuah. Ketika kita melakukan berkaitan dengan hal-hal yang buruk, maka kama buruknya yang memiliki kondisi untuk berbuah. Dan setidaknya kama juga bisa berbuah itu disebabkan oleh 4 kondisi.
Yang pertama, itu adalah tempat di mana kita tinggal. Jadi ketika kita tinggal di lingkungan yang sesuai, lingkungan yang baik, lingkungan yang kondusif, maka kama baik itu lebih memiliki kemungkinan yang tinggi untuk berbuah daripada kama yang buruk. Bayangkan ketika kita lahir di negara-negara yang berkonflik. Meskipun kita banyak melakukan kebajikan, tetapi karena tempat kita tinggal itu tidak sesuai, maka itu bisa menjadi pemicu kama buruk yang sudah pernah kita lakukan itu memiliki kondisi yang besar untuk berbuah. Kemudian yang kedua, itu adalah makanan yang kita makan. Jadi ketika kita makan makanan yang sehat, itu juga bisa menjadi pemicu kita memperoleh kesehatan, kita memperoleh umur yang panjang. Dan kesehatan serta umur yang panjang ini merupakan hasil dari perbuatan baik yang kita lakukan. Begitu pula sebaliknya, ketika kita makan makanan yang tidak sehat, banyak minyaknya, banyak mengandung zat-zat yang tidak baik terhadap tubuh, maka itu akan menjadi kondisi kita bisa menjadi sakit, umur kita pendek. Dan itu semua merupakan akibat dari kama buruk yang kita lakukan. Dan yang ketiga, yang menjadi sebab kama itu berbuah, yaitu adalah dengan siapa kita berasosiasi atau dengan siapa kita bergaul. Ketika kita bergaul dengan orang yang baik, maka kama baik itu memiliki potensi yang lebih tinggi untuk berbuah. Ketika kita bergaul dengan orang yang tidak baik, ya kama buruk itu memiliki potensi yang lebih tinggi untuk berbuah. Seperti perumpamaannya ketika kita membungkus bangkai dengan kain yang harum. Kita adalah kain yang harum, tetapi karena kita menggunakan kain yang tadi untuk membungkus bangkai, maka cepat atau lambat kain itu juga akan berbau busuk. Kain itu juga akan ikut baunya seperti bangkai itu. Dan begitu pula ketika kita menggunakan kain ini sebaliknya untuk membungkus parfum, maka kain ini juga akan menjadi wangi. Dan dalam Manggala Sutta, kita juga di sana menemukan referensi bahwa kita itu tidak diminta untuk bergaul dengan orang-orang yang dungu. Salah satu alasannya ya supaya untuk menghindari kama buruk kita itu terus berbuah. Dengan kita tahu dengan siapa kita berasosiasi, dengan siapa kita bergaul, terlebih bisa mengarahkan diri untuk bergaul dengan orang-orang yang baik, maka itu menjadi kondisi kama baik yang kita lakukan itu banyak berbuah. Kemudian sebab yang keempat kenapa kama itu bisa berbuah, yaitu karena suhu atau temperatur. Jadi ketika kita berada di suhu yang terlalu dingin, kita bisa sakit. Ketika kita berada di suhu yang terlalu panas, kita juga bisa sakit. Dan sakit ini adalah buah dari kama buruk yang kita lakukan. Maka dengan kita tinggal di tempat yang bersuhu itu sesuai, yang bisa kita toleransi, yang tubuh kita sesuai juga, maka itu menjadi pemicu kama-kama baik kita itu terus berbuah. Jadi oleh karena kita memahami bahwa kama itu memiliki beberapa kondisi untuk berbuah, nah seharusnya sekarang itu kita bisa mendekatkan diri, mengarahkan diri pada hal-hal yang bisa membawa kepada berbuahnya kama baik. Kalau kita merasa saat ini kita cenderung mendekatkan diri kepada hal-hal yang membawa kepada berbuahnya kama buruk, maka kita perlu keluar dari sana, supaya kama buruk itu tidak terus memiliki kondisi untuk berbuah. Maka dalam salah satu cerita, ada seorang nelayan yang pergi dengan istrinya dan juga beberapa kru kapalnya. Selama berada di perjalanan, dia mendapatkan banyak musibah, banyak halangan, banyak rintangan. Dan ternyata di sana itu ada satu orang yang menjadi penyebab kenapa kemudian dia mendapatkan banyak musibah itu. Nah, ketika orang itu tidak berada lagi di tempat itu, ya perjalanannya menjadi lancar, perjalanannya menjadi baik-baik saja. Jadi ini mencerminkan bahwa bagaimana kita bisa hendaknya mengarahkan diri kepada hal-hal yang membawa kepada kebaikan dan kebermanfaatan.
Salah satunya Anda datang ke wihara, Anda mendengarkan dhamma, ya ini merupakan sebab dan kondisi karma baik Anda berbuah. Apa yang sudah kita lakukan selama kita menjalani kehidupan ini, dengan apa yang Anda lakukan sekarang, ini memiliki satu keterkaitan. Jadi ketika kita mengkondisikan ini, maka yang ini muncul. Ketika kita tidak mengkondisikan yang ini, maka yang ini juga tidak akan muncul. Inilah hukum sebab dan akibat. Yang sering kita ketahui, ya ketika kita menanam mangga, maka kita akan memetik mangga. Ketika kita menanam kelapa, ya petiknya kelapa. Tidak mungkin ketika menanam kelapa, kita petiknya mangga. Tidak mungkin ketika kita menanam mangga, ya petiknya kelapa. Dan seringkali kita sebagai manusia itu menginginkan kebahagiaan, menginginkan ketenangan, menginginkan kedamaian. Tetapi kita lupa memberikan kondisi-kondisi yang sesuai agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian itu. Kita cita-citanya mungkin ingin menjadi polisi, tetapi kalau kita tidak berolahraga, kita justru malah terus mengarahkan diri kepada hal yang bertentangan, malah suka masak-masak, suka makan-makan, kemudian tidak melakukan hal-hal yang mengarah kepada realisasinya dari tujuan kita, ya kita tidak akan bisa mencapai tujuan untuk menjadi polisi itu. Karena kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan kita. Maka dalam hal ini, yang paling penting itu adalah mengkondisikan sebab. Jadi kalau kita sudah mengkondisikan sebab, maka nanti hasilnya itu akan kita dapatkan. Jangan terlalu fokus kepada hasil dan tujuan. Fokuslah kepada sebab, kondisi yang bisa kita lakukan. Kita semua ingin mencapai nibbana, ingin mencapai pembebasan. Tetapi kalau hanya sekedar ingin, kemudian perilaku kita masih banyak melakukan keburukan, kita tidak mau mempraktekkan dhamma, ya kita tidak akan pernah merealisasi nibbana. Justru sebaliknya yang perlu kita lakukan adalah memunculkan sebab bagaimana kita sering melakukan perbuatan baik, mengarahkan diri kepada hal yang benar, dan hidup selaras dengan dhamma. Nah, baru nanti tujuan kita, cita-cita untuk mencapai nibbana, itu bisa kita dapatkan. Dan inilah yang sepatutnya kita lakukan sebagai umat Buddha, dengan kita memiliki keyakinan terhadap tiratana, tahu manfaat dari perbuatan baik, hendaknya kita memperkokoh keyakinan ini, menjadikan keyakinan kita sebagai landasan, sebagai pondasi untuk menjalani kehidupan ini. Semoga apa yang sudah Anda lakukan menjadi kondisi yang Anda memperoleh kebahagiaan, kesehatan, kedamaian, dan ketenangan, serta apapun yang menjadi pengharapan Anda, semoga bisa terwujud dan terlaksana. Ya, saya akhiri. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.